selama diskusi karena tentunya waktu kita menjadi sangat terbatas, cukup banyak libur kemarin yang harus di replacement juga untuk kelas-kelas yang lain. Terus sebelumnya untuk yang kelas reguler, Pak Budi persilakan untuk presentasi sebentar ya. Di share. Silakan. Bapak maaf, Elga nge-saving device Pak, nggak bisa absen Ya, Bang. kelas TSI 1A dan 2A nggak perlu absen. Sudah Pak Budi presentasikan. Oh terima kasih Pak. Ya, sama. Mbak, minta lilin ya Mbak, ada lalat. Sudah, ini sudah ya. Oke. Coba dipanggil ya. Audrey hadir. Firly Hadir Pak. oke. Jihan Yang Arudi pesennya 58, yang datang 30 Pak Agan Hadir, Pak hadir Agan. Pak. Hadir Ya, Pak. ya. Oke. Kevin Muhammad Kevin Raffi Udah hadir Pak. Raffi hadir ya. Audrey Naya Pak, hadir Pak, Audrey. Naya hadir Pak, tapi lagi di jalan katanya. oke ya. Aduh, ntar dulu. Bisa hadir. Rahma hadir. Rahma hadir Pak. Hadir ya. Kemudian Zem ada Zem. Hadir Pak. Hadir. Pak Jihan hadir Pak. Pak Rahma hadir Pak, maaf Pak. Maaf. Audrey hadir Pak. Rahma Pak. Kevin hadir ya? Oh, tadi Audrey ya? Iya Pak, Audrey Pak, hadir Pak. Makasih Pak. Oke, Audrey. Sip. Pak Budi maaf, Rahma itu masih absen Pak. Kenapa jadi absen? Maaf, maaf. Kasih Pak Budi. Ya, Nisa Rama. Duh. Kevin. Duh. Masih ada di jalan. Oh, oke ya, tapi Madir ya. Sip. Tinggal Nisa Rama Aziza nih, belum. Oke, terima kasih Rahma untuk lagi sholat Pak. Oh, baik. Jadi ya, alhamdulillah udah hadir semua. Terima kasih. Jadi mungkin masuk ke materi nih. Jadi materi kan kemarin ada beberapa yang mungkin saya jadikan tugas tapi nggak dikerjakan karena mungkin memang juga tugasnya nggak spesifik ya bagaimana membaca. Tapi paling tidak nih nanti untuk yang SUD Sustainable Urban Drainage itu akan jadi materi untuk US ya.
ujian akhir. Nah, bagaimana melihatnya? Tentunya kita menggunakan materi yang ada di SUD perumahan ini. Saya lupa apa yang di kelas 1A dan 2A juga ada materi ini. Tapi kalau ini yang SUD perumahan, kalau nggak salah udah saya semua ya. Tapi kalau belum, nanti ini akan jadi materi untuk UAS ya. Karena ini menurut saya cukup bagus dan secara konsep dia mudah dipahami ya. Dan ini untuk pekerjaan-pekerjaan di banyak tempat, tentunya mengevaluasi aliran air kira-kira seperti itu ya di suatu kawasan gitu ya. Kalau kita hanya narasi, orang tidak bisa membayangkan nih airnya mau lewat mana gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan panah-panah gitu, jadi ini cukup berguna ya. Nah, kita nggak akan membahas tentang analisa biaya ataupun perbandingan biaya, tapi kita akan melihat yang di perumahan ya, SUD perumahan. Di sini contohnya, kalau di sudah yang ini akan jadi soal yang kedua nih. Soal pertama mungkin nanti beri referensi ke yang sudah ada ya. Ini halaman depannya ini ya, halaman depannya ini Devra dan lain-lain, di ini nama perusahaannya. Ini kemudian di konsep dari gambar-gambar dari perencanaan dari SUD dan kebetulan ini memang pekerjaan beneran, jadi pekerjaan project, jadi memang ada apa namanya, ada gambar-gambarnya, gambar kerjanya. Nah, di sini ini akan perlu dijadikan soal nih, dimana kita bisa baca, ada panah-panah ya, ada panah-panah, ada manhole, ada pot gitu ya, ada yang gede ini. Itu pernah dimunculkan juga waktu di kelas, kalau nggak salah saya pernah memberikan ini di kelas reguler. Nah, jadi di sini memang kita kekurangannya di sini tidak ada informasi topografi ya, jadi kita agak belum bisa membayangkan ini airnya akan mengalir kemana. Tapi dari panah-panah ini tentunya kita bisa menangkap dengan menggunakan panah ilustrasi informasi dari gambar ini, gambar kerja ini, kita akan membuat gambar berikutnya. Jadi kita akan membuat gambar berikutnya ya. Jadi kita akan menghitung misalnya ini yang di zoom ya, di sini ya. Jadi dari gambar di atas itu, bentar kita cek lagi ya, ini yang mana ya, ini enggak ada hubungannya sama yang di atas. Ini ada hubungannya dengan yang atas. Sebentar. Banyak ya. Jadi yang ini sudah dicek dulu. Ya, nggak apa-apa. Jadi dari gambar ini tentunya nanti tolong dibalik ya, dilihat gambar ini, diperhatikan gambarnya. Di sini ada dimensi dari
saluran-salurannya, ada yang 150 mili, ada yang 255. Nah, artinya dari luasan area yang ada di sini kita merencanakan dimensi salurannya. Kalau yang 250 mili itu kan kira-kira lebar salurannya 25, bisa berbentuk silinder ya, berbentuk silinder ataupun berbentuk Yudits atau box Yudits gitu ya. Nah, dari sini tentunya kita melihat kita menggambar ini nanti nih ya, dari ini menggunakan itu apa namanya dimensi yang menurut kita ini cukup mewakili dimensi yang diperlukan untuk menghitung luas ini karena nggak ada luas ya, untuk menghitung air yang akan melewati saluran ya. Jadi dari pertama-tama yang harus kita perhatikan tentunya bahwa di jalan ini akan ada aliran air ya, bentar ya, kalau sebagai contoh ya. Di jalan ini nih, jalan ini di jalan ini sebenarnya topografinya bercerita tentang akan ada aliran air dialirkan menuju ke kiri dan ada aliran air dialirkan menuju ke kanan ya, kira-kira kayak gitu menurut topografi. Jadi di sini nih elevasinya paling tinggi, tapi di sini juga ada manhole, ada air yang akan masuk ke sini ke saluran subdrain ya, bawah permukaannya, kemudian atau saluran samping, kemudian dialirkan ke mengikuti kemiringannya ya, kemiringan dari di sini ada pertemuan antara aliran dari ini ke sini ya. Terus kemudian dia dialirkan ke sini, kemudian akhirnya dia akan dari sini ketemu, kemudian dia akan ketemu di titik ini, kemudian dari sini juga akan ketemu di titik ini, kemudian akan dialirkan ke sini ya. Kemudian akan bertemu dari aliran air yang ini menuju ke temu titik ini, kemudian terus dialirkan ya menuju ke aliran yang di sini ya. Yang dari ini akan dialirkan ketemu di titik ini. Nah, dari sini tentunya kita bisa mulai dari yang paling jauh ya. Paling jauh itu kita tentukan aja dimensinya, misalnya kayak pipa gitu ya, dimensinya mau 100 mili itu berarti 10 cm diameter pipanya, atau kita mau mulai dari 200 pipa kita 200 diameter 200, atau kita mau pakai box culvert 200 kali 200 gitu ya. Itu kita tuliskan di sini di pipa 200 ya. Jadi nanti pada saat kita mengerjakan soal UAS-nya untuk yang kelas reguler tentunya nanti akan di kelas ya. Jadi dari gambar ini tinggal ditulis 200 ada gambarnya ya nanti ya. Tapi ya untuk mengerjakan di kelas karyawan TSI 1 dan 2A nanti ditulis juga pakai seperti yang Pak Budi lakukan sekarang ini, kemudian nanti di screenshot ya. Jadi ini 200 misalnya, kemudian di sini jadi 220 ya misalnya. Di sini sudah jadi 250. Kenapa? Karena kita akan menambah jumlah air alirannya akan menjadi lebih banyak.
Kemudian sampai di sini sudah menjadi 300 ya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu susah dan kita bisa, karena di sini nggak ada informasi apa-apa lagi, kita tidak tahu panjang, walaupun ada skalanya tapi kita tidak terukur, di sini tidak ada panjang dari saluran. Yang bisa kita diskusikan di sini adalah dimensi dari salurannya, itu cukup ya, sehingga kita bisa memperhatikan oh ini di ujung-ujung yang paling awal itu kita mulai dengan 200 gitu ya. Terus kemudian nanti di ujung yang paling akhir Pak Budi izin bertanya Pak. boleh. Ya Pak, berarti ini tugasnya berarti tadi itu untuk dimensi aja Pak, atau memang elevasinya juga ya Pak? Nah ini saya kepengennya nambahin elevasi, tapi kalau kita nggak punya informasi elevasi, tentunya kita hanya mengandalkan gambar aja. Kalau dimensinya kita nggak akan menghitung secara fisik, karena kita juga nggak punya informasi jarak ya. Kita nggak punya informasi jarak. Jadi seperti kita mencoba memahami dulu proses bahwa mulai dari saluran dari titik yang paling awal itu dimensi dari saluran yang kecil kemudian menjadi lebih besar, itu dulu. Jadi secara konsep itu aja yang perlu ilustrasi ditambahkan angka-angka dimensi dari salurannya di sini. Boleh pakai diameter, boleh pakai units. Itu aja sih mungkin problemnya. Ya, Pak izin bertanya Pak ya. Berarti Pak kalau saya mau nanya Pak, berarti ini kan dia ada Pak, saya izin drawing Pak ya. Kalau ini sama ini kan dia sama nih, masa dia bertemu di dua aliran bertemu dengan satu flow yang sama Pak. Tapi kan ada yang dari ujung berapa kilometer dan berapa kilometer. Nah kan tadi Bapak katakan memang dari semakin jauh atau semakin tinggi di alirannya, berarti kan untuk dimensinya ataupun penambangan itu kan lebih besar Pak. Nah kalau dia di sini misalkan Pak, ini dia kan lumayan dekat daripada sumber Pak. Ini misalnya kita bikin 300 Pak. Nah ternyata di sini tuh juga 300 Pak. Nah kalau memang ada perbedaan Pak antara di sini 180, di sini 200, sini 220, itu tidak apa Pak. Konektornya dia berbeda alirannya Pak. Itu bagaimana Pak muatannya Pak? Jadi sebenarnya ada tambahan lagi ya. Jadi di setiap pertemuan itu selalu ada box control atau ada box gitu untuk mengumpulkan air itu sudah umum. Biasanya di sini tidak kelihatan, jadi bentuknya harusnya digambarkannya bukan bulat gini tapi pot. Jadi bukan sebagai tempat. Kalau bulat ini umumnya kan tempat air masuk ya. Jadi kalau di sini digambarkan sebagai kotak gitu. Harusnya di tiap sambungan pertemuan junction itu digambarkan kotak gitu. Jadi mungkin si kotak ini jadi dia akan seperti di irigasi, kita akan masuk dari bukan irigasi kalau irigasi kita langsung bangunan bagi sadap ada pengukurannya. Kalau di sini jadi ada pipa masuk, kemudian di kotak gitu, dari kotak itu bisa dari 3 sisi, bisa lebih banyak lagi, tapi umumnya paling banyak 3 sisi, kemudian dia akan keluar ke saluran yang lebih besar. Nah nggak apa-apa karena si saluran kita itu memang tidak direncanakan untuk saluran yang bertekanan, dalam arti kecepatannya mungkin akan besar, tapi dia tidak akan terisi sampai airnya meluap-luap gitu. Jadi biasanya direncanakannya hanya kita selalu mengasumsikan ada freeboard kan, berarti di situ ada toleransi untuk volume air yang akan lewat di masing-masing saluran ini. Jadi kalau misalnya di sini 300, di sini 300, keluarnya 350, itu masih memungkinkan gitu. Enggak yang 300 keluarnya 600 gitu.
nggak begitu. Kalau melihat dari saluran irigasi itu saluran drainase itu umumnya seperti itu sih. Kalau diirigasi kan kita justru dari hulunya besar semakin ke hilirnya semakin kecil. Ya kalau ini justru yang dari ujungnya itu kecil, kemudian mendekati ke tempat pembuangan akhirnya dia akan menjadi lebih besar gitu. Mungkin gitu Roberto. Jadi nanti di sini akan ada bisa box control ya, tempat itu gimana istilahnya apa ya? Kalau nggak salah box control sih. Jadi tempat dia menggabungkan sebagai junction ataupun sebagai join dari untuk dialirkan ke yang lain. Apa cukup jelas apa kurang jelas? Iya Pak, izin berarti Pak kalau yang bulat-bulat itu berarti kita katakan kalau memang di pertemuan itu kita asumsikan sebagai box control ya Pak ya. Jadi kalau ada perbedaan ataupun diferensial mengenai penampang dari iris ataupun dari drainase itu memang itu that's very okay berarti Pak ya. Oke, ya. Kita aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini soal yang cukup penting menurut saya, dan tentunya konsep dari sustainable yang mana nih ya gitu ya, pertanyaannya begitu. Jadi konsep dari sustainable yang mana? Konsep dari sustainable-nya tuh tentunya bahwa saluran-saluran ini apa tadi ya, saya sempat baca tapi saya nggak baca, belum saya menerjemahkan ininya lagi. Jadi sebenarnya di sini ada kata-kata yang nanti tolong dibaca juga ya. Jadi mengurangi impact yang dari layout dan desain yang kita pilih tadi. Kemudian kita akan memberikan input ke high density layout ya, misalnya seperti ini. Kemudian ada masalah estetik juga. Kemudian ada safety, untuk traffic safety juga. Kemudian akses untuk inspection dan maintenance ya. Seringkali kita menemukan di sistem drainase kita harus bongkar pasang, di mana saluran drainase kita wah ini bocor nih sebelah sini, oh ini tersumbatnya apa, jangan bongkar. Jadi bukan ada manhole yang bisa dicek atau ada box control yang bisa dibuka, walaupun ada, tapi biasanya lama-lama akhirnya harus dibongkar juga seluruhnya gitu kan. Itu yang kita hadapi di Jakarta, kejadiannya itu selalu seperti itu, sehingga selalu ada pekerjaan penggantian atau sekali sering mengalami itu beberapa kali dalam 1 tahun mungkin ya. Dan menurut saya itu konsep sustainability harus diadopsi. Yang kita belum mengerti tentunya bagaimana dengan drainase yang kemarin dibangun untuk mendukung drainase MRT gitu ya. Itu belum ada ceritanya, belum ada yang mengamati, belum ada yang membuat tulisan, hanya sekedar menjelaskan bahwa drainase MRT itu kenapa gitu ya. Jadi tapi mengevaluasi apakah cukup itu saya belum melihat papernya. Nah, kalau di sini tentunya kawasannya semuanya nggak ingin jadi kota seperti Jakarta ya, kota super besar gitu. Di sini tentunya kalau di sana disesuaikan dengan perkembangan kotanya untuk proyeksi
30 tahun ke depan gitu. Jadi konsep sustainability-nya memang direncanakan untuk 30 tahun ke depan, bukan untuk rencanakan menjadi kota super blok seperti Inggris, yang di Inggris tuh misalnya, kebutuhan di Inggris juga seperti di Manchester, seperti di London, seperti di mana itu ya. Tapi walaupun begitu di kota-kota itu pun mereka juga sudah menerapkan konsep sustainability itu dari, menurut saya udah dari dulu sih, dari bahkan mungkin abad ke tengahan ya, abad ke-11 kita lihat bangunan-bangunan tuanya kan rata-rata umurnya udah 700-800 tahun gitu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu, dan konsep ini tetap diadopsi sampai sekarang karena lebih memberikan manfaat dibandingkan lingkungan yang di tempat-tempat yang tanpa perencanaan, tanpa menggunakan konsep sustainability. Mungkin ini yang ini akan jadi soal, makanya kenapa saya mencoba memberikan sebagai soal. Kalaupun saya memberikan elevasi di sini, tentunya nggak akan berubah, nggak akan mengubah terlalu banyak, kecuali kita menggunakan model kita bisa itu, dan tentunya lebih baik dari proyek. Kita hanya memberikan evaluasi cepat gitu, orang pun akan melihat bahwa oh iya udah bagus nih. Itu ya. Jadi ini soal pertama. Soal yang kedua, yang masih tanya lagi enggak ya? Karena ini tadi yang ini sebenarnya saya kira tadinya bisa memberikan ilustrasi yang lebih baik gitu, tapi ternyata nih gambarnya selain kebalik juga. Saya pikir yang angka-angka ini lebih banyak ke untuk nanti pelaksanaan di lapangannya, siapa yang akan melakukan pekerjaannya. Jadi angka-angka ini tidak berkorelasi langsung dengan konsep dari sustainability yang ingin saya jelaskan. Tentunya di gambar-gambar ini tadi ada kekurangan legenda yang bukan hanya berdasarkan warna, bukan hanya sugarnya saja yang warna biru muda ini, ataupun ada yang menggunakan pemutiran sungai yang terkors, maksudnya mungkin aliran sungai ya, atau yang das ini titik-titik putus-putus ini garis putus-putus ini covered ya. Tapi ada juga yang bentuknya swales atau bentuknya pipes. Jadi walaupun ada yang ditampung dulu sementara sebagai basin, ada yang diperbolehkan untuk tergenang sementara itu, mereka mencoba menjelaskan di gambar ini. Tapi saya lihat di sini nggak ada gambar lain, nggak ada detailnya. Mungkin di beberapa gambar yang lain, tapi di sini sepertinya nggak ada. Mungkin di gambar yang lain yang di file yang satu lagi yang bisa lihat. Tapi nggak apa-apa, ini cukup, ini saya yang akan kita di Masih ada pertanyaan? Mudah-mudahan ini dimengerti ya. Jadi kita nggak kemana-mana, kita hanya memberikan angka-angka di sini. Kita mulai dari tempat paling jauh, tapi jangan salah ya. Ini gampang, tapi gampang susah karena kita seringnya kehilangan orientasi dari ini sebenarnya arah alirannya kemana sih, sehingga kita salah memberikan dimensi dari pipanya. Tapi mudah-mudahan ini tidak susah dan mudah dimengerti. Harus menggunakan elevasi yang sebenarnya kalau kita menghitung lebih baik sisi, kita perlu mempunyai informasi topografinya itu gitu ya, elevasinya. Ini lagi sariawan jadi bicara agak ya gitu. Nah kemudian ini soal yang pertama. Soal yang kedua sebentar saya mundur dulu karena ada beberapa tugas yang emang nggak dikerjakan. Tolong dilihat lagi tugasnya.
atau kalau enggak tugas yang ini aja deh yang dijadiin UAS ini tolong dikerjakan supaya minimal nilai bagus ya. Tugasnya bagus. Ini pernah diberikan di hidrologi, jadi harusnya udah pernah. Nah ini ya, ini ada beberapa cerita yang menurut saya cukup penting ya, tata cara perencanaan drainase. Tolong dicek lagi di linknya, apakah untuk yang satu ada dua juga sudah ada, kalau saya udah berhasil semua. Tapi tolong dicek di mana kita akan bicara tentang ini ya, drainase lingkungan. Kita ingin tahu gitu kan, kita ingin punya referensi di sini pada saat kita membuat perencanaan drainase. Pada saat kita membuat perencanaan drainase. Kalau dari konsepnya tentunya drainase berbawah sadarnya di sini masih belum membahas tentang sustainable, jadi ya, hanya bicara tentang ramah lingkungan, jadi itu drain. Kalau sustainable itu adaptasi dari ekosistemnya. Ini mungkin ini lebih ke yaitu tadi adaptasi dari ekosistem yang ada. Kalau sustainable-nya sendiri tadi ada kriteria-kriteria yang optimalisasi dan lain-lain, itu belum masuk. Apa? Jadi kita punya dua konsep, satu ramah, satu sustainable, optimisasi atau optimasi, di dua hal ini. Ini soal yang pertama, yang nanti soalnya akan saya coba cari dari sini. Coba saya buat dari sini bagaimana kita punya buku satunya itu rencana induk master plan. Yang kedua adalah studi kelayakan ya. Yang ketiga adalah detail design. Tentunya semakin detail kita perlu memerlukan apalagi untuk detail desain kita memerlukan seperti juga pekerjaan sipil, teknik sipil, konstruksi teknik sipil itu memerlukan data geoteknik yang lebih baik untuk dijadikan basis dasar untuk buat perencanaan konstruksi ya. Kemudian untuk hidrologi tentunya kurang lebih mirip dengan studi kelayakan. Untuk hidrolika, di sini kita seperti tadi kita akan membuat perencanaan untuk yang perencanaan detail ya. Kita akan membuat perencanaan dimensi dari salurannya itu. Termasuk mungkin kalau nanti dia akan diperhatikan bekas ataupun hasil situ misalnya gitu ya. Jadi kita melihat evaluasi dari jawaban dari soal dari pertanyaan nomor 1 itu sebenarnya lebih dari menuliskan saja ini kalau tata caranya penyusunannya atau rencana hidup itu bagaimana dituliskan saja ininya saja, table of content-nya aja dituliskan ya.
Kemudian untuk studi kelayakan, table of contentnya juga itu juga. Cara pengerjaannya aja ya, nggak usah kelayakan ini, tapi cara ya. Jadi cara penyusunan studi kelayakan, cara mengerjakannya mengumpulkan data dan informasi, kelayakan teknik, kelayakan lingkungan, studi kegiatan proyek, kerangka dan lain-lain. Iya, gitu kan? Ya. Kemudian untuk yang drainase teknik detailnya itu cara mengerjakannya mengumpulkan data informasi, menghitung debit saldo drainase, buat bagan alir, melaksanakan pengukuran, dan itu stress ya, dimana kita memerlukan informasi saluran ini nggak boleh di sisi sebelah satu tinggi dari sisi sebelah, nanti airnya malah tergenang di situ gitu ya. Pada saat pengerjaannya pun juga tetap mengikuti kemiringan dari slope-nya. Kemudian menggambar saluran, menghitung dimensi saluran. Kata-kata aja ya, nggak usah harus memberikan ilustrasi gambar atau apa, nggak perlu. Ada yang bentuknya trapesium, ada yang mau dibuat sebagai silinder, silakan. Analisa data dari strukturnya, tentunya data struktur itu evaluasi terhadap geotekniknya juga ya. Tapi di sini kita cukup menulis data struktur, kemudian menggambar desain, mempersiapkan bill of quantity, mempersiapkan dokumen seperti menyiapkan dokumen tender ya. Kalau yang buku 1D ini tentunya ini akan jadi soal yang keempat ya, soal keempat. Kalau tadi suka dengan system folder, jadi nanti ini akan dibahas khusus tentang system folder, apa sih yang kira-kira bisa jadi seperti menjawab waktu tes kemarin kita jelaskan sistem folder gitu ya. Nah, sistem folder ini ada cukup dari sini juga di judulnya ini dari tadi. Tapi tentunya kita kalau mau menambahkan ini jawaban minimum yang harus ada ya. Jadi kalau kita menambahkan dengan kata-kata silahkan. Ya, atau makin bagus nilainya makin bagus. Tapi yang minimum yang harus ada itu adalah yang dari table content. Tentunya dari kalau materi udah punya, tentunya kita bisa baca dulu kan. Jadi kita bisa membaca dari materi yang sudah ada ini, kita jadikan materi tambahan untuk melengkapi jadi tadi soal nomor 1, soal 2 ini, soal nomor 3 tadi gambar drainase tadi. Kemudian yang soal nomor 4 nih yang menurut saya agak sedikit tidak mudah karena akan menggunakan keras. Kenapa harus pakai keras? Karena sebenarnya kalau kita punya informasi yang cukup lengkap dari mana tadi, dari ini lagi asan nggak ya? Enggak ya. Tolong ingatkan Pak Budi kalau pas kebetulan asal kita break dulu sebentar. Belum ya mungkin ya. Tolong dilihat ya. Jadi yang kita tahu ramah lingkungan itu belum menjawab masalah sustainable-nya. Jadi ramah lingkungan masih eco drainage, memperhatikan ekosistem, mempertimbangkan
ekosistem yang ada, tapi belum menganalisa, mengoptimasi dari perencanaan saluran drainase, sistem drainase yang akan digunakan, walaupun kita sudah memperhatikan ekosistem yang ada. Misalnya kalau di irigasi, ecological flow-nya tetap harus dipertahankan. Itu kan minimum air yang harus ada di sungai itu supaya sungai itu tidak kering. Kalau sungai itu kering, biotanya akan mati. Kalau mati tidak bisa tergantikan, apalagi yang sifatnya unik, sangat lokal spesifik. Nah, ini juga sama. Ya, jadi tadi soal 1, 2 itu menjawab yang ada di buku ini. Dan soal 3 tadi kita menghitung dimensi dari saluran untuk contohnya yang di Inggris untuk sustainable, jadi optimasi. Jadi kita mengevaluasi menggunakan ekonomi ke konten ke situ, ke evaluasi perhitungan dimensi dari saluran, dan juga tadi aspek yang lain tadi, safety, apa lagi tadi ya ada di buku itu ya. Yang ketiga, yang 4 nih, yang kedua ya. Yang keempat itu sebenarnya dari modelan yang sudah pernah Pak Budi buat simulasinya, tapi lupa masih pada ingat atau enggak ya. Bukan menggunakan model Hackers yang 6.6, tapi menggunakan model Hackers yang 4. Semuanya dua-dua sih. Satu macam dua kayaknya. Nanti ingat aja yang kamu pesan. File ini akan Pak Budi zip dan Pak Budi upload untuk soal. Budi zip, Pak Budi upload untuk soal. Jadi sebenarnya yang akan membedakan dari analisisnya adalah debit yang akan kita berikan dengan debit yang menjadi pembedanya adalah debit yang akan kita isikan ke tabel debitnya, inflow-nya, atau sebentar, tabel saya buka dulu ya. Ini modelnya udah jadi, kita nggak bikin dari awal, ini sudah jadi, tinggal diberikan input di sini aja nih, tinggal di sini aja di BCL ini, di BCL 1
ini adalah inputnya ya. Nanti inputnya ini akan kita atau di boundary kondisi batasnya kita akan memberikan dia yang sub itu dia nggak mau karena sampai makan semua. Tadi nggak boleh. Wah langsung nggak makan tuh langsung hidup banyak begitu. Kondisi batasnya itu di hulunya itu ada pilihannya, kita akan memberikan elevasi atau kita akan memberikan debit. Di sini yang sudah saya persiapkan adalah debit. Sebentar dulu nih azan ya, kita break dulu 3 menit ya. Oke, bentar ya. Nanti saya bungkusin ini ya. Udah sama ini kan sedikit buat pembantu saya yang kasihan. Makan bumi juga boleh. Ya.
Enggak, bungkus ya. Tadi kita udah kasih tahu Pak Rudi bagi-bagi siapa yang mau pulang, apa yang mau buat besok gitu. Saya cuma dikit aja buat mantu saya dia bagi doang. Oke, satu lagi kita lanjutkan untuk modelan. Jadi yang akan kita lakukan itu di satu atas ya. Hanya di Google itu mungkin ke ini ya, untuk yang kelas reguler. Nanti gimana caranya menunjukkan hasil simulasinya ke itu, kalau walaupun open book terus nggak boleh buka komputer, terus gimana ya? Kira-kira mungkin enggak atau Kalau itu paling di soal itu Pak, ditulis keterangannya boleh boleh bawa laptop atau paling dibikinnya no internet atau gimana gitu Pak, ketentuannya. oh dibikinnya no internet ya? Iya, kalau Bisa ya? laptop kemarin kayak gitu, misalkan laptopnya buat buka PowerPoint atau gimana itu boleh Pak, tapi bisa dibikin no internet atau no chat WA gitu-gitu Pak, biasanya ditulis Oh, di bisa ya? soalnya. Oke, ya. Nanti di itunya di soal ujiannya Pak, gitu Ustaz. Boleh buka komputer tapi no internet gitu. Ya ya. Makasih. Ya, jadi mungkin ini kita untuk di kondisi batasnya ini nanti akan kita bedakan ya. Ayo Cantik, sikat lagi. Udah Pak. Apanya basi? Kalau di kondisi batas ini, kalau di kondisi batas ini di BCL 1 ini boundary condition yang satu itu boundary condition yang satu kita kan memberikan tanggal ya, kita memberikan input tanggalnya udah ada, jadi nanti tinggal dirubah untuk flow-nya. Ya sekarang tulisannya 5 nanti diganti yang mending gitu ya, coba ya, karena nanti dilatih aja dulu. Untuk menggantinya caranya gini, diklik sampai dia berubah jadi biru, kita klik sampai bisa dirubah, misalnya ininya 17 ya, 17. Terus mau terus 17 apa 17 hanya 2 jam 3 jam boleh-boleh aja gitu. Tapi paling tidak kita ingin mendapatkan informasi sebenarnya kalau
kita berikan debit sesuai dengan lim kita untuk 4 jam 5 jam seperti yang sering terjadi kalau misalnya udah dapat banjir kiriman dari ini masih Ciliwung ya, jadi kalau kita dapat banjir kiriman dari hulu, tentunya kita ingin melihat kalau dapat banjir kiriman yang sudah dikecil-kecilin, ya sudah ditampung di waduk Ciawi dan Sukamahi ataupun dulu sebelumnya sekali terjadi siaga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah biasanya itu berlangsungnya kan sekitar 6 jam 7 jam juga ya, banjirnya itu. Nah si daerah mana saja yang akan tergenang ya, daerah mana saja yang tergenang. Jadi kalau kita ini semuanya itu gini, saya mau ngasih contoh kalau kita menginterpolasi dulu. Terus untuk jadi ini dari jam 7 ya, nanti mungkin ada yang mau setting lebih awal, tapi kayaknya di defaultnya ini itu mungkin saya ngikutin kita bisa bikin dari jam 7 ke jam 7 juga kita untuk debit kartu lewati dari hulu. Misalnya saya berikan di sini 17 dan di atas tadi 17 juga. Jadi kita mau menginterpolasi ya. Kita interpolate mengisi yang kosong dari jam 9 sampai yang di bawah tadi kita interpolate ya, dan isi sendiri. Kalau angkanya berbeda dia akan menginterpolasi sendiri ya. Jadi kita sudah punya input untuk di kondisi boundary condition di atas, kita nggak perlu merubah apa-apa. Kemudian di sini kenapa kok dibuat titik-titiknya jauh begini gitu ya, kenapa nggak dipepet-pepetin aja sampai ke pinggiran dari bantaran kali Ciliwungnya ini. Tentunya karena saya masih ingin melihat kira-kira kalau nggak dipepetin banjirnya tuh akan mengenangi sampai di mana aja ya, kayak ini, kayak di belokan ini sebenarnya harusnya masih bisa dipepetin, kemudian di sisi ya ini pun masih bisa dipetkan sampai ke dalam sini sebenarnya. Kalau untuk yang udah bisa melakukan itu boleh saja ngerbang ke kondisi ke atas. Tapi kalau belum, kayak ini aja dulu. Di sini walaupun ada sudah diasumsikan betul, tapi di sini sebenarnya modelnya ya apa gue dibuat masih salah nih. Ini ada grid mesh yang gede banget di sini yang tidak mewakili sebenarnya dari mesh yang sudah dibuat di sini ya. Jadi harusnya meshnya tuh masuk sampai ke dalam sini terus lagi gitu ya. Kalau masih ada waktu nanti saya perbaiki, tapi kalau enggak saya pergunakannya aja padanya. Nah kemudian nanti setelah ada alirannya baru kita bisa lihat ternyata berbeda banget gitu ya, sama dia masih bisa lewat aliran isi. Kemudian kita lihat terus di sini ada percabangan, ini juga saya abaikan dari
ini kebetulan ada jembatan ya, ini ada sungai yang lain, kemudian ini ada jembatan. Iya dong, kalau ada jembatan kan jembatannya yang kena scan dari lidarnya kan. Jadi ini seharusnya dipotong, tapi di data ini susah motongnya, jadi nggak kita rubah-rubah apa adanya, sehingga saya hanya memerlukan untuk di sekitar bantaran Sungai Ciliwung yang mau kita evaluasi ya, mau kita evaluasi di belokan ini nih sebenarnya penduduk yang tinggal di sini bagaimana gitu ya. Saya hanya kepingin tahu dia tergenang listrik berapa banyak. Dan kemudian di ujung paling jauhnya ini memang saya cukup jauh ya, supaya kita bisa di ujung yang paling jauhnya saya memberikan maaf, saya memberikan inputnya adalah normal depth. Normal depth itu maksudnya apapun yang keluar melalui kondisi batas di hilir ini, dia akan terpantul, tidak akan berubah. Elevasinya 5 ya, dia akan keluarnya tetap 5. Debitnya 10, dia akan keluar 10 juga gitu ya. Keluar dari model kita apa adanya batas ini. Ada yang model kondisi batas di mana kalau kondisi batasnya stage atau kondisi batasnya debit, di mana kebetulan debit atau stage ini mewakili kondisi pasang misalnya gitu. Nah di sini kalau kondisi pasang dia akan ada efek air yang balik kembali gitu, atau disebut backwater gitu ya, balik lagi ke bagian hulu, walaupun nggak terlalu banyak, tapi dia tentunya air yang naik itu, muka air pasang itu akan menahan air yang mengalir keluar. Juga kalau ada elevasi yang lebih tinggi dari hilirnya, tentunya akan ada aliran, ada flow yang atau ada debit yang masuk ke arah hulu ya. Nah ini di sini kalau normal depth dia akan membolehkan semua yang berasal dari hilirnya, dari hulunya tetap terus mengalir ke hilir. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau diklik juga dia nggak ada kondisi batas apa-apa lagi. Boundary condition lainnya ini adalah di hilirnya adalah normal depth, di hulunya adalah stage atau flow ya, debit, hidrograf air. Nah kemudian setelah ini semua, jangan lupa kita men-setup bilangan manningnya. Di sini dibuat seluruh area model itu berada di dalam end value yang sama ya, manning, nilai koefisien manning yang sama, misalnya 0, di sini 0,02 ya, sama itu bisa jadi 0,119 sekian nih, jadi 0,02. Nggak apa-apa, jadi ini udah cukup mewakili kondisi koefisien gesekan manning yang umum itu antara 0,02, 0,015, 0,02, 0,025 misalnya gitu ya, 0,03. Nah kemudian kita sudah siap untuk melakukan simulasi ya. Kita sudah siap untuk melakukan simulasi. Yang akan kita lakukan untuk melakukan simulasi tadi setelah kita rubah elevasinya atau debitnya tadi dengan NIM, kita lihat ke plan. Kita lihat plan, terus kita perhatikan di sini plan. Kalau si plannya kita lihat tanggal starting date mulainya dari jam berapa sampai jam berapa, dari jam 7 tanggal 1 Desember sampai jam 7 tanggal 3 Desember ya, simulasi. Jadi intervalnya 10 menit. Kalau di sininya hijau, kita